Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin wa ba'du. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan melimpahkan dan mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya adalah nikmatul Islam wal iman, kemudian nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya. Marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama dan ketaatan kepadanya, hingga nantinya Allah taala wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang tetap setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu berjudul Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang bertaubat. Harus kita sadari bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang terbebas dari salah dan dosa. Kita adalah manusia, bukan malaikat. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal dan syahwat. Nah, syahwat inilah yang bisa menjadi potensi dosa dan kesalahan. Syahwat inilah yang bisa menjadi sumber dosa bagi kita semuanya. Kalau kita tidak bisa memanage, tidak bisa mengendalikan syahwat kita, maka itu akan menggiring kita kepada dosa dan maksiat. Maka semakin orang itu bisa mengendalikan dirinya, bisa menundukkan hawa nafsunya, maka orang tersebut akan jauh dari dosa. Namun semakin orang memperturuti hawa nafsunya, syahwatnya, maka orang tersebut akan semakin tenggelam dalam dosa dan maksiat. Karena memang nafsu, syahwat itu akan menjerumuskan manusia kepada keburukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menjerumuskan manusia kepada keburukan, kepada kehinaan. Inilah hakikat manusia, bahwasanya manusia tidak akan pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Dan seringkali datangnya dosa itu disebabkan karena orang memperturutkan hawa nafsunya. Ada dosa lisan, ada dosa mata, ada dosa pendengaran, ada dosa tangan, dosa kaki, dan seterusnya. Hakikatnya manusia adalah orang yang banyak berbuat kesalahan dan dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata."
setiap anak keturunan Adam, maksudnya adalah manusia, khata, mereka banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, ya. Disadari ataupun tidak. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua kelompok. Dosa yang dilakukan oleh manusia diklasifikasikan atau dikelompokkan oleh para ulama menjadi dua hal. Yang pertama adalah dosa-dosa yang disebabkan karena meninggalkan perintah. Yang kedua, dosa-dosa karena mengerjakan larangan. Dan dua hal ini, yaitu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, ataupun mengerjakan larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya, adalah dua hal yang sering dilakukan manusia, ya. Disadari ataupun tidak, sengaja ataupun karena lalai. Nah, maka hakikatnya, ya, kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, ya, maka ada banyak dosa yang mungkin untuk kita lakukan. Ada banyak dosa yang bisa jadi kita kerjakan. Entah itu berupa meninggalkan perintah ataupun ya mengerjakan larangan. Baik itu dosa ya pandangan, yaitu dosa mata, atau dosa pendengaran, atau dosa ya tangan, dosa kaki, dan seterusnya. Ya. Manusia hakikatnya itu ya adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan. Nah, maka ya sikap yang benar yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim yang hari-harinya tidak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa adalah segera bertaubat dan memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman yang mana godaan syahwat itu begitu besar di sekitar kita, ya. Syahwat duniawi begitu besar di sekitar kita. Syahwat wanita juga begitu besar godaannya di sekitar kita. Yang itu, ya, bisa menjerumuskan kita kepada dosa dan kemaksiatan. Dan semua orang berpeluang untuk terjatuh kepada dosa dan kesalahan yang seperti itu. Ya. Entah ia sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai orang awam biasa, ataupun bahkan seorang ustadz, ya, sangat mungkin terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Ya. Syahwat duniawi, syahwat wanita. Ya. Maka, ya, janganlah kita tergolong sebagai orang-orang yang manakala kita menyadari kita berbuat salah dan dosa, kita membiarkan hal tersebut ada pada diri kita. Ya. Karena sesungguhnya dosa demi dosa yang kita lakukan, sadari ataupun tidak, dan tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu memiliki dampak yang begitu buruk bagi kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Dosa itu ibarat racun, ya. Dosa ibarat racun. Racun apabila dikonsumsi baik secara sadar ataupun tidak sadar, maka pasti itu akan menimbulkan dampak buruk bagi orang yang meminumnya, memakannya, mengkonsumsinya. Dan itu adalah suatu hal yang pasti. Racun akan menimbulkan dampak yang buruk bagi orang yang mengkonsumsinya, disadari ataupun tidak.
Begitu pula dosa. Dosa itu akan memiliki dampak buruk ya, bagi orang yang melakukannya. Meskipun orang tersebut melakukannya dalam ya keadaan tidak mengerti dan tidak memahami bahwasanya itu dosa, atau dalam keadaan ya hakikatnya tidak menginginkan dosa itu terjadi. Ya. Jangan dikira kalau kita jalan-jalan ke mall, di sana musik diputar dengan keras, aurat-aurat wanita terbuka, ya. Jangan dikira apa yang masuk ke telinga kita, apa yang mampir pada pandangan kita itu tidak meninggalkan bekas. Ya. Itu disadari ataupun tidak itu akan menjadi dosa. Ya. Disadari ataupun tidak itu akan bisa melemahkan dan menggoyahkan keimanan kita. Disadari ataupun tidak itu akan bisa menjadikan kita ya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan satu pandangan kepada aurat wanita yang tidak halal dilihat, barangkali karena mendengarkan musik yang itu semestinya tidak mampir ke telinga kita, bisa jadi kita menjadi sulit untuk bangun salat malam. Bisa jadi kita menjadi sulit untuk hafalan Al-Quran. Bisa jadi kita menjadi berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Karena sesungguhnya dosa, disadari ataupun tidak, itu seperti racun, pasti akan memberikan dampak yang buruk ya disadari ataupun tidak. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang bergelimang dosa dan tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, enggan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, atau justru menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan ada banyak akibat yang ditimbulkan dari dosa yang dikerjakan dan tidak segera ditaubati. Yang pertama, bahwasanya dosa akan menghalangi rizki yang halal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang itu benar-benar terhalang dari rizkinya karena dosa yang ia kerjakan. Karena dosa, ya, maka ia tidak mendapatkan rezeki yang halal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari keberkahan harta, ya. Ini baru satu, bahwasanya dosa-dosa yang dikerjakan yang ditunda taubatnya kepada Allah taala itu bisa menjadikan kita seret dalam masalah rezeki harta. Akibat yang kedua, dosa akan menghalangi kita dari ilmu agama. Dosa akan menghalangi kita dari ilmu agama. Orang yang melakukan dosa akan sulit untuk memahami agama Islam. Sulit untuk duduk bermajelis ilmu. Karena sesungguhnya ilmu agama itu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya akan Allah taala berikan kepada ya orang-orang yang diridhoinya. Sementara orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berlumuran dosa dan kesalahan, ya, mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu syar'i adalah sesuatu yang suci, dan itu hanya Allah Ta'ala tempatkan ke dalam hati yang bersih, ke dalam jiwa yang bersih. Maka semakin bersihnya hati kita dari berbagai macam dosa, itu akan menjadikan kita semakin mudah untuk menerima ilmu. Namun semakin kotornya jiwa kita, kotornya hati kita dengan dosa dan maksiat, itu akan menjadikan kita terhalang dari ilmu. Bisa jadi sulit hadir di majelis ilmu
kalaupun datang bisa jadi sulit untuk fokus mendengarkan ilmu. Kalaupun datang bisa jadi sulit untuk memahami ilmu. Kalaupun belajar bisa jadi ya tidak hafal-hafal dan seterusnya. Imam Syafi'i bercerita, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan jeleknya hafalanku kepada guruku, yaitu Imam Waqi'. Ini Imam Syafi'i bercerita, aku mengadukan buruknya hafalanku kepada guruku, yaitu Imam Waqi'. Lalu beliau memberitahukan kepadaku, lalu beliau mengarahkanku untuk meninggalkan berbagai macam bentuk dosa, untuk menjauhi segala macam bentuk maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau guruku mengarahkanku untuk menjauhi segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu agama itu merupakan cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka sesungguhnya dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dikerjakan dan tidak segera ditaubati, itu bisa menjadikan terhalangnya kita semuanya dari ilmu syar'i ataupun dari keberkahan ilmu agama. Bisa jadi seorang belajar ilmu agama tapi ilmunya tidak berkah. Bisa jadi seorang belajar ilmu agama tapi sulit untuk masuk ke dalam hatinya, sulit untuk paham dan seterusnya. Bisa jadi ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena ia masih terus melakukan dosa dan maksiat. Wal iyadzu billah. Selanjutnya yang ketiga, di antara akibat buruk dari dosa yang tidak segera ditaubati adalah bahwasanya dosa itu akan menjadikan hatinya keras, hatinya mati. Sulit untuk menerima ya nasihat, sulit untuk menerima keimanan, sulit untuk ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk menangis, sulit untuk ya menjadikan pemilik hati itu bersimpuh di hadapan Allah taala, mau berdoa, mau salat, mau mengaji ya dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal mu'mina idza athnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbih." Sesungguhnya orang yang beriman jika ia melakukan suatu dosa, ya, melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan, kanat nuqtatun sauda fi qalbih, maka akan ada titik hitam di hatinya. Setiap kali melakukan dosa, kemaksiatan, maka akan ada titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha. Jika ia bertaubat lalu melepaskan dosa tersebut, dalam arti menjauhi ya kesalahan tersebut, dosa tersebut, maksiat tersebut, dijauhi ya. Wastaghfara, dan ia pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat, suqila minha, maka hatinya akan menjadi bersih kembali. Wa in zadat hatta yughallafu biha qalbu. Namun jika ia menambah dosanya, ya, menambah dosanya, maksiatnya justru malah ditambah, yughallafu biha qalbu, maka hatinya akan diselimuti oleh hitam dosa. Fadzalika ar-ran alladhi dzakara Allah fi kitabih, maka itulah ar-ran yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Hati mereka akan ditutupi kegelapan sehingga menjadi hati yang keras, sulit menerima keimanan, sulit menerima nasihat, sulit menerima kebaikan, sulit menerima ilmu agama.
dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Itu apabila dosa ya tidak segera ditaubati. Ya. Maka sangat bahaya sekali. Orang bisa jadi sulit ibadah, orang bisa jadi sulit untuk baca Quran, orang bisa jadi sulit untuk salat malam dan seterusnya. Bisa jadi karena hatinya yang keras, hatinya yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang jauh dari keimanan. Karena apa? Karena dosa yang ia perbuat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang keempat, di antara akibat buruk dari dosa-dosa yang tidak segera ditaubati adalah itu akan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rajulu yutilu safar, ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama'. Ya Rabb, ya Rabb. Ada seorang yang melakukan perjalanan safar yang begitu jauh, ya. Rambutnya kusut masai, ya. Penampilannya acak-acakan, enggak karuan. Nampak orang tersebut adalah orang yang berasal dari negeri yang lain. Berasal ataupun melakukan perjalanan yang jauh. Ya. Yamuddu yadayhi ila sama, orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Berdoa kepada Allah taala. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu sedang safar. Salah satu sebab mustajabnya doa adalah ketika seorang dalam keadaan ya sempit. Maka hakikatnya ini adalah waktu-waktu yang mustajab, dalam keadaan sempit, dalam keadaan safar, ya. Ini keadaan yang pada dasarnya itu mustajab untuk didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi orang ini makanannya itu makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya minuman haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga berasal dari pakaian yang haram, mungkin nyuri, ngambil orang lain, ya, dan seterusnya. Wa ghudhiya bil haram, ya. Orang ini makan dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa, maksiat-maksiat apabila tidak segera ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghalangi terkabulnya doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita waspada, karena sesungguhnya setiap dosa, ya, besar ataupun kecil, bisa jadi itu menjadi sebab terhalangnya doa kita untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi dampak-dampak yang begitu mengerikan yang bisa ditimbulkan dari menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menjadi orang yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi selain kita adalah makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa, ya. Terlebih lagi kematian adalah suatu hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia waktunya, rahasia tempatnya, rahasia caranya, ya. Rahasia waktunya, rahasia tempatnya, rahasia caranya. Kita tidak tahu bagaimana setiap kita nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai kita menunda-nunda taubat, karena bisa jadi ada seorang yang berangan-angan, besok saya mau taubat, namun belum datang waktu besok, Allah taala setelah mewafatkannya dalam keadaan orang tersebut membawa dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyadzubillah. Ya. Ada seorang penyair yang mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri fakam min arusin zayyanuha li zawjiha
wa qad qabidat arwahuhum lailatal qadri wa kam min sigharin yurja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Syair yang begitu indah. Artinya, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah kamu dengan ketakwaan dimanapun berada, kapanpun berada. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri, ketika malam telah datang dan semakin gelap gulita, apakah engkau yakin akan hidup hingga esok pagi? Fakam min arusin zayyanuha li zawjiha, betapa banyak calon pengantin yang dirias untuk calon suaminya, telah dipersiapkan riasannya untuk calon suaminya. Waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri, namun ternyata ruh mereka itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di malam harinya sebelum pelaksanaan pernikahan. Siapa yang tahu? Wa kam min sigharin yurja tulu umrihim, betapa banyak anak yang masih kecil yang diharapkan mereka bisa berumur panjang. Waqad udkhilat ajsamuhum zulmatul qabri, namun kita tahu bahwasanya tubuh mereka telah Allah Ta'ala masukkan ke dalam kegelapan kubur. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, dan betapa banyak orang yang sehat tidak berpenyakit, mata min ghairi illatin, wafat dalam keadaan tidak membawa penyakit. Wafatnya tidak dalam keadaan membawa penyakit, mungkin karena kecelakaan dan sebagainya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Betapa banyak orang yang dalam keadaan sakit tiba-tiba meninggal tanpa ada riwayat sakit terlebih dahulu. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri, dan betapa banyak orang yang sakit sudah kepayahan, namun Allah Ta'ala masih berkehendak agar orang itu memiliki umur yang panjang. Siapa yang tahu tentang ajal? Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan, betapa banyak pemuda yang di sore hari, di pagi hari masih bisa tertawa. Di pagi hari, sore hari masih bisa tertawa. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kafannya telah dipintal untuk dirinya. Maka jemaah rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita tidak menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, Dan itu adalah ibadah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib. Taubat dari dosa besar maupun dari dosa kecil. Di antara dalil yang menunjukkan demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalian semuanya hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala
itu merupakan sebab keberuntungan, sebab keselamatan ya di dunia maupun di akhirat. Siapapun ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat dari dosa besar, dosa kecil, kesalahan yang besar maupun kesalahan yang kecil, disengaja ataupun tidak. Di ayat yang lain, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha, ya. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di ayat ini dan ayat sebelumnya Allah Ta'ala menggunakan kata kerja perintah tubu ilallah. Di surat An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala berfirman tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian semuanya. Di surat At-Tahrim ayat 8 Allah Ta'ala berfirman tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, maka itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Dan dengan itu Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menunjukkan bahwasanya taubat merupakan sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat merupakan sebab ya masuknya seorang hamba atau seorang mukmin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sehari beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka hendaknya kita tidak luput dari istighfar dan taubat seperti ini setiap harinya. Sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni apa-apa yang telah lalu maupun yang akan datang. Namun sekalipun demikian, beliau ternyata meminta ampunan, ya, meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan oleh orang yang berdosa, maka itu seperti halnya sabun yang mensuci, sabun yang membersihkan pakaian yang kotor. Ya. Istighfar dan taubat yang dilakukan oleh seorang yang banyak dosanya itu seperti sabun yang mensucikan pakaian yang kotor. Dan istighfar serta taubat yang dilakukan oleh seorang yang jauh dari perbuatan dosa dan maksiat itu ya seperti wewangian yang menjadikan orangnya semakin wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Maka hendaknya kita ya berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bisa dilakukan di pagi hari ya, setelah usai salat asar ataupun setelah salat maghrib ya. Dan di pagi hari yaitu setelah selesai mengerjakan salat subuh. Kita baca zikir ini. Kita resapi zikir ini. Kita baca
Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu atas segala semua dosa dan kesalahanku. Kita ucapkan demikian sebanyak 100 kali. Nah, semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita yang dikerjakan baik secara sadar ataupun tidak sadar. Dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar taubatnya menjadi taubat yang sah, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-iqla' 'anil ma'siyah. Betul-betul melepaskan diri dari belenggu maksiat tersebut. Ya. Betul-betul melepaskan diri dari belenggu maksiat tersebut. Tidak menjalankannya lagi. Dosa apapun itu. Dosa apapun itu. Ya. Hendaknya kita betul-betul melepaskan dosa tersebut. Tidak tidak mendatangi. Ya. Tidak mengulangi, ya. Al-iqla' 'anil ma'siyah. Betul-betul menyetop aktivitas dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam 'ala fi'liha, menyesal, itu dengan hati. Hati kita menyesali dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Menyesali dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan. Penyesalan. Bagaimana agar kita bisa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan? Maka hendaknya kita lihat akan akibat buruk yang bisa ditimbulkan dari dosa dan maksiat. Ya. Kalau kita melihat dampak buruk dari akibat dosa dan maksiat, maka itu bisa menjadikan kita menyesal untuk mau mengulanginya. Mau mengulanginya. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah ilaiha abadan. Memiliki tekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Memiliki tekad bulat, tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, betul-betul menyetop aktivitas dosa atau maksiat itu. Yang kedua, menyesali dengan sepenuh hati atas perbuatan dosa dan maksiat yang telah dikerjakan. Dan yang ketiga, tekad bulatnya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dan maksiat tersebut selama-lamanya. Tidak mengulanginya selama-lamanya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, hendaknya kita bertobat dengan keikhlasan. Jadi harus ada ikhlas. Bukan hanya sekedar 3 ini saja, tapi harus ada ikhlas. Bahwasanya seorang betul-betul berlepas diri dari berbagai macam dosa dan maksiat, menjauhi segala macam bentuk dosa dan maksiat karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan perjumpaan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor ikut-ikutan. Bukan karena faktor takut celaan, tapi meninggalkan dosa dan maksiat itu karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah apabila dosa atau maksiat itu berkaitan dengan hak Adam, misalnya harta, maka harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Diusahakan dicari pemiliknya, diserahkan hartanya, dikembalikan. Misalnya kalau beli makanan berapa, bayarnya berapa, beli 3, bayarnya 1. Ini kan bentuk dosa, memakan harta orang lain secara batil.
Maka bertaubat kepadanya adalah dengan membayar kekurangan, ya, membayar kekurangan. Dulu pernah ngambil ini, ya, namun bayarnya hanya segini, kurang sekian. Nah, dibayar. Kalau sering sekali lupa jumlahnya berapa, kasih banyak nggak apa-apa, ya. Kira-kira sekian. Nah. Kalau ternyata pemiliknya sudah tidak ada, ya, maka cari, ya, kemana dia. Ataupun misalnya sudah meninggal dunia, maka cari ahli warisnya. Serahkan harta itu kepada ahli warisnya. Kalaupun tidak diketahui sama sekali keluarganya, ahli warisnya dan seterusnya, maka kita bersedekah sejumlah harta yang kita konsumsi tersebut, ya, atas nama pemilik harta tersebut. Kita sedekahkan atas nama dirinya. Nah, itu cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari beragam dosa dan maksiat. Yaitu kita betul-betul menyetop aktivitas dosa dan maksiat, kita menyesali dengan sepenuh hati perbuatan dosa dan maksiat tersebut, dan kita berjanji dengan tekad bulat untuk tidak mengulanginya, dan kita melakukan itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena mengharap wajah Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Dan apabila dosa itu berkaitan dengan hak manusia, dengan harta manusia, maka kita mengembalikannya kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya. Nah, teman-teman semuanya, jamaah rahimani wa rahmatullah, ya. Ketika kita sudah, ya, tekad bulatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menunda-nunda. Janganlah kita menunda-nunda. Kita penuhi syarat tersebut. Kita hadirkan keikhlasan ke dalam hati kita. Kita hadirkan, ya, penyesalan ke dalam hati kita. Ya, kita berjanji bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya, ya. Dan kita menyetop aktivitas dosa atau maksiat tersebut, ya, selama-lamanya. Kemudian setelah itu kita berwudu dan mengerjakan salat taubat, ya, mengerjakan salat taubat. Dan ini hukumnya dianjurkan, disunahkan bagi orang yang mengerjakan suatu kesalahan ataupun dosa. Kalau kita tahu itu salah, itu dosa, maka hendaknya kita mengiringinya dengan salat taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu at-tahur, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia berwudu dan memperbagus wudunya. Setelah itu ia bangkit untuk mendirikan salat taubat 2 rakaat. Kemudian ia beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya, mengampuni dosanya. Jadi di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam bertaubat adalah hendaknya kita mengerjakan salat taubat. Kita berwudu, ya, kita niatkan yang baik, kita mau taubat, kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbagus wudu kita, kemudian kita berdiri, kita mengerjakan salat 2 rakaat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Lalu selanjutnya kita mengiringi dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Kesalahan, dosa dan maksiat yang sudah kita, ya, sudah kita lewati, ya, sudah kita taubati, hendaknya sekarang kita, ya, iringi dengan kebaikan, dengan ibadah dan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sabdanya,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk, iringilah perbuatan dosa atau maksiat, ya, dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa atau maksiat itu dengan perbuatan yang baik, dengan ibadah, dengan ketaatan. Tamhuha, maka ya, kebaikan itu, ketaatan itu, ibadah tersebut akan menghapuskan ya dosa-dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji, ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Dan taubat ini tidak disyaratkan, ya. Sebetulnya taubat ini tidak disyaratkan harus dalam keadaan kita melakukan dosa, ya. Taubat tidak disyaratkan harus melakukan dosa terlebih dahulu, ya. Ya, dirinya itu semakin indah, semakin wangi, ya, seperti seperti wewangian yang mewangikan pakaian. Pakaian kalau sudah bersih, ya, dikasih wewangian, maka justru akan semakin indah, ya, semakin berharga. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah taala, ya. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah atau 100 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali, atau dalam riwayat yang lain yaitu lafalnya 100 kali, ya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jauh dari dosa dan maksiat, ya. Lantas bagaimana dengan kita manusia yang ya hidup di akhir zaman, yang penuh dengan pintu-pintu dosa di sekitar kita, pintu-pintu syahwat, ya, ada di sekitar kita. Tentunya kita harus ya banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menjadikan kita memiliki jiwa dan hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keberkahan itu akan bersama dengan ya orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci, ya, hatinya mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat, ya, bertaubat, ya. Bertaubat hatinya, dirinya dari segala macam dosa, dan bersuci yaitu fisiknya dari berbagai macam hadas. Tawabin bertaubat, ya, yaitu hatinya, jiwanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan hati itu adalah dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membersihkan badan, fisik, yaitu dengan berwudu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah taala, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang hatinya bersih dari dosa dan maksiat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang fisiknya bersih, ya, dari hadas dan najis. Nah, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu alaih." Sungguh Allah taala sangat senang, sangat bahagia terhadap taubatnya seorang hamba ketika hamba tersebut bertaubat, ya. Melebihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah, melebihi seseorang yang berada di atas kendaraannya di padang pasir,
fanfalatat minhu wa 'alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian binatang kendaraannya itu kabur meninggalkannya, sementara di atas kendaraan tersebut ada perbekalan makan dan minumnya. Kendaraannya meninggalkan orang tersebut di tengah gurun pasir. Ya. Waqad ayyisa min rahilatihi, maka orang itu pun telah putus asa untuk bisa mendapatkan hewan tunggangannya. Ya. Fabayana huwa kadzalik idza huwa biha, ketika orang ini dalam keadaan berputus asa, kepayahan, tiba-tiba hewan tunggangannya datang, ada di sisinya. Idza huwa biha, tiba-tiba hewan tunggangannya yang tadi kabur dengan membawa perbekalannya, ada makanannya, ada minumannya, tiba-tiba ada di hadapannya. Qa'imatan indahu, ada di hadapannya, lengkap. Ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah. Kemudian hamba ini mengambil tali kekangnya, kemudian mengatakan dengan penuh kebahagiaan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min shiddatil farah. Hamba ini sangat bahagia sampai-sampai salah dalam mengucapkan. Allah Ta'ala jauh lebih bahagia daripada orang yang kehilangan hewan tunggangannya tersebut. Kemudian tiba-tiba hewan tunggangannya ada di hadapannya. Sungguh Allah Ta'ala lebih bahagia melebihi lelaki yang seperti demikian itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat bahagia, senang, cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat, mau istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana langkah kita agar kita itu bisa istiqamah di atas kebaikan? Yang pertama adalah al-ikhlas lillah. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam ketaatan, ikhlas dalam semua urusan. Ini yang akan menolong kita, membantu kita agar taubat kita ini menjadi taubat nasuha, taubat yang berhasil, bukan taubat seperti orang makan sambal. Mengatakan pedas, ya pedas, ya. Katanya nggak mau makan pedas lagi, besoknya makan sambal lagi. Ya. Ini taubat sambal. Ya. Maka untuk bisa bertaubat dengan baik, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memenuhi hati kita dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan mengingat-ingat nikmatnya, mengingat-ingat karunia-Nya, maka itu akan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-mujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk bisa menundukkan diri kita, hawa nafsu kita. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk menundukkan diri kita, hawa nafsu kita. Yang keempat, kita menjadi orang yang pendek angan-angannya, bukan orang yang panjang angan-angan. Dan hendaknya kita memperbanyak mengingat akhirat, memperbanyak mengingat akhirat. Ini poin keempat. Agar taubat kita berhasil, banyak mengingat akhirat, mengingat kematian. Yang kelima, kita menambah kualitas keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan diri dengan hadir di majelis ilmu. Maka ini akan menjadikan kualitas diri kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala akan menjadi lebih baik lagi. Dan ilmu itu yang akan menjaga kita dari dosa dan maksiat. Yang keenam, kita menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan dosa dan maksiat. Yang ketujuh, kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa memicu untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa memicu diri kita
untuk melakukan dosa dan maksiat. Jauhi ya, sebab-sebab dosa dan maksiat. Berikutnya yang ke-8, kita menundukkan pandangan kita. Ya. Pandangan mata itu seringkali menjadi sebab pertama seorang terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Maka ketika kita mampu untuk menundukkan mata kita, maka itu akan lebih mudah untuk menjadikan hati kita lebih bersih. Tapi ketika seorang tidak mampu menundukkan matanya, maka akan semakin sulit untuk menundukkan hawa nafsunya. Maka menundukkan hawa nafsu hakikatnya dimulai dari kita belajar untuk menundukkan pandangan kita. Poin yang ke-9, kita banyak berkawan dengan teman-teman yang saleh. Kita memilih komunitas yang baik, yang mengajak kita kepada ketaatan, yang memotivasi kita untuk mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, kita menjauhi circle teman-teman yang buruk. Ya, kita menjauhi teman-teman ataupun circle yang buruk yang bisa menjerumuskan kepada dosa dan maksiat. Ya. Yang ke-11, kita memikirkan akibat buruk yang bisa ditimbulkan dari dosa dan maksiat. Ya. Sebelum melakukan dosa dan maksiat, pikirkan dulu akibat buruknya. Pikirkan dulu dampak-dampak yang mengerikan ya, dari dosa dan maksiat tersebut. Yang ke-12, ya, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita ubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Ya. Mengganti kebiasaan. Ya. Mengganti kebiasaan. Biasakanlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang sejalan dengan agama. Dan yang ke-13, ya, putuskanlah hubungan dengan apapun juga yang bisa menjerumuskan kepada maksiat dan dosa. Putuskan hubungan dengan apapun juga yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan dan dosa. Yang ke-14, ya, kita hadirkan, ya, kita perbaiki pikiran kita, ya. Kita perbaiki pikiran kita. Dalam arti kalau terbesit pikiran-pikiran yang jelek, nah segera kita luruskan. Ini nggak boleh, ini dosa. Kita perbaiki, ya, pikiran-pikiran yang terlintas dalam benak kita. Nah. Dan yang ke-16 berikutnya 15, kita bersabar, ya, dalam melawan syahwat dan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya. Lalu berikutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala kuatkan kita semuanya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Nah, itulah beberapa perkara yang insyaallah akan menjadikan kita, ya, berhasil dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, satu pertanyaan. Alhamdulillah. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.